Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyakit non-infeksi pada sapi perah. Kepada temanis, saya persilakan waktu dan kesempatan. Pendahuluan. Sejumlah penyakit non-infeksi yang mempengaruhi sapi perah berhubungan dengan nutrisi dan metabolisme. Penyakit-penyakit ini meliputi yang pertama ketosis, yang kedua demam susu, yang ketiga abomasum yang dipindahkan, yang keempat sindrom hati berlemak dan acidosis, yang kelima mastitis atau ambing. Yang pertama ketosis. Ketosis juga disebut sebagai acetonomia. Ketosis terjadi pada sapi perah yang berproduksi tinggi selama 6 minggu pada masa kemuntingan. 3 minggu pertama pada periode tersebut adalah periode yang paling kritis. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada sapi betina yang telah tua dan pada sapi darah yang pertama kali laktasi. Karakteristik penyakit ini adalah perubahan metabolisme, yaitu terjadi penurunan gula darah dan peningkatan badan keton di dalam darah. Gejala-gejala yang diperlihatkan oleh sapi yang mengalami ketosis antara lain: yang pertama kehilangan nafsu makan, yang kedua sulit dikendalikan, yang ketiga nafas dan air susu berbau aseton. Rasum yang tinggi lemak dan protein sedangkan rendah berisiko menyebabkan ketosis. Penyakit ketosis diobati dengan memberikan injeksi glukosa intravenous atau hormon glukortikoid. Yang kedua, bloat. Selama pemecahan makanan dalam rumen oleh mikroba dihasilkan oleh gas CO2 dan metan. Jika pemecahan makanan dalam rumen berlangsung dalam waktu singkat dan kelebihan gas yang diproduksi jauh lebih banyak dari kemampuan ternak untuk mengurangkan gas tersebut melalui eruktasi, maka akan terjadi bloat. Penyakit kembung yang disebabkan oleh akumulasi gas pada lambung berbentuk busa. Tekanan gas pada lambung atau rumen dan retikulum terutama terjadi di bagian sebelah kiri ternak. Pada umumnya terjadi karena ternak mengkonsumsi leguminosa atau alfalfa atau rumput laut dari padang pengembalan yang masih muda yang kurang kandungan seratnya. Selama bloat, kelebihan gas-gas tersebut dapat dikeluarkan melalui eruktasi atau sendawa, sehingga akumulasi gas dapat mengakibatkan gejala yang akut. Solusi untuk mengatasi kembung dapat dilakukan dengan pemberian anti-foaming agent atau silikon, deterjen, minyak tumbuhan, lemak hewan, cairan parafin, atau menggunakan lambung atau B langsung ke rumen. Untuk mencegah terjadinya bloat pada ternak, maka pastura sebaiknya ditanam dengan campuran legum dan rumput, atau ternak diberi makan kering terlebih dahulu sebelum ternak dilepas ke pastura. Yang ketiga, milk fever. Milk fever disebut juga sebagai parturient paresis. Penyakit ini terjadi pada saat partus atau 203 hari setelah partus. Kejadian milk fever lebih banyak dialami ternak tua, terutama para bangsa sapi Jersey. Milk fever ditunjukkan dengan gejala seperti kehilangan nafsu makan, saluran pencernaan statis, telinga dingin. 4. Displaced abomasum. Displaced abomasum adalah kejadian di mana abomasum membelit. Kejadian ini umumnya terjadi 1 minggu sebelum partus sampai 3 minggu setelah partus. Displaced abomasum menghalangi laju alur darah dan nutrisi. Gejala yang ditunjukkan antara lain kontraksi rumen lambat, ketosis, abomasum membengkak, terisi gas dan air di bagian kiri tubuh. Penyakit ini diduga disebabkan oleh tingginya pakan konsentrat, sedikitnya pakan konsentrat. Untuk mengembalikan abomasum ke tempat semula, perlu dilakukan operasi yang sering tidak ekonomis. Pencegahan penyakit ini lebih baik yaitu dengan pergantian jenis ransum, kering ke basah atau milking ration, dan memperpanjang ukuran potongan hijauan. Yang kelima, fatty liver syndrome. Penyakit ini tidak hanya terjadi pada sapi. Gejala-gejala seperti defisiensi energi, kurus, akumulasi lemak pada hati, mudah infeksi, imunitas menurun, dan stres menunjukkan adanya sindrom hati berlemak. Diagnosa dapat dilakukan dari pengukuran asam lemak bebas dan enzim hati. Penyakit ini dapat diatasi dengan mempersembahkan niacin 12 gram untuk kurangi mobilisasi lemak dan pemberian metionin 20-30 gram untuk memobilisasi keluarnya lemak dari hati sebagai lipoprotein dan mempersembahkan ransum berkualitas. Untuk pencegahan, perlu dilakukan pengontrolan asupan energi. Pemasukan bahan kering sebaiknya ditingkatkan setelah kelahiran untuk menurunkan bobot badan. Asidosis.
Asidosis adalah suatu kondisi di mana pH rendah. Gejala seperti propionat rumen meningkat 30-40%. Asetat menurun menjadi 40-50% dan pH rumen drop sampai kurang lebih dari 6. Asidosis akan merubah populasi mikroba rumen, laju aliran rumen lambat, dan menekan pencernaan dalam rumen terutama bahan asetat, namun asam laktat meningkat. Asidosis dapat diatasi dengan mempertahankan pH di atas 6, meningkat produksi saliva dan ruminasi. Pemberian sodium bikarbonat 0,75 sampai 1,0% dapat mencegah asidosis. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian.